Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebelumnya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Eliza Nasution dengan NPM 24411035. Nah, adapun pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Agama Islam. Video yang saya buat ini adalah hasil dari pembuatan makalah saya sendiri, yaitu dengan judul Manajemen Konflik. Nah, sebelumnya untuk kita ketahui apa itu manajemen konflik. Manajemen konflik adalah merupakan salah satu aspek dalam organisasi dan pendidikan, karena konflik bagian tak terhindarkan dalam interaksi sosial. Adapun konflik seringkali muncul karena ada suatu perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan antar individu maupun kelompok dan organisasi. Kemudian, tujuan dari manajemen konflik tersebut adalah untuk mempertahankan dan menumbuhkan hubungan kolaboratif dengan bawahan, kolega, atasan, dan pemangku kepentingan eksternal. Selain dari tujuan manajemen konflik, ada pula strategi manajemen konflik. Apa-apa saja yang kita ketahui tentang strategi manajemen konflik? Yang pertama itu ada penghindaran dan melawan secara aktif. Kemudian yang kedua, memaksa dan berbicara. Yang ketiga, menyalahkan dan empati, mendiamkan dan memfasilitasi ekspresi secara terbuka. Kelima, ganishaking dan fokus pada masa sekarang. 6, manipulasi dan spontan. Yang ketujuh, penerimaan pribadi, dan yang terakhir, argumentatif dan agresi verbal. Selain dari strategi manajemen konflik, ada pula faktor-faktor dari manajemen konflik pengaruhi terjadinya manajemen konflik tersebut. Satunya adalah asumsi mengenai konflik. Maksudnya, asumsi seseorang mengenai konflik akan mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi pola perilakunya dalam menghadapi situasi konflik. Kemudian yang kedua, persepsi mengenai penyebab konflik. Persepsi seseorang mengenai penyebab konflik akan mempengaruhi gaya manajemen konflik. Ekspektasi atas reaksi lawan konfliknya. Maksudnya, seseorang yang menyadari bahwa ia menghadapi konflik akan menyusun strategi dan taktik untuk menghadapi lawan konfliknya. Dan faktor yang terakhir, pola komunikasi dalam interaksi konflik. Maksudnya, konflik merupakan proses interaksi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Bagaimana cara kita untuk menyikapi konflik dengan pikiran yang positif? Ada beberapa poin akan saya sebutkan. Cara positif untuk mengendalikan konflik itu, atau untuk menyelesaikannya itu, di sini saya hanya menyampaikan 2 poin saja. Poin yang pertama, memberikan kesempatan kepada setiap anggota atau kelompok untuk mengemukakan pendapat tentang kondisi-kondisi penting yang diinginkan. Poin yang kedua, cara lain yang sering ditempuh untuk mengatasi konflik yaitu dengan meminta satu pihak menempatkan posisi dirinya dan memberikan argumentasi yang kuat mengenai posisi tersebut. Dapat disimpulkan, manajemen konflik ini suatu fenomena yang tidak akan pernah terhindar dari keadaan apapun dalam setiap organisasi dan interaksi sosial. Namun dengan manajemen yang tepat, konflik dapat memberikan dampak positif. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.